bagaimana kabar kalian anak-anak? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang unsur-unsur kebahasaan teks pidato persuasif. Materi ini saya ulang kembali karena kuis di Edmundo kemarin tidak memberikan hasil yang maksimal. Untuk itu, tolong kalian simak dengan seksama materi berikut ini. Kebahasaan teks persuasif. Yang pertama, nominalisasi atau pembendaan, yakni proses mengubah kata benda, kata kerja, dan kata sifat menjadi kata benda. Coba perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, kata benda. Yang disebut kata benda adalah kata yang menunjukkan benda. Contoh, sapu, undang-undang, dan lain-lain. Kata-kata ini bisa dijadikan nominalisasi dengan cara apa? Memberikan imbuhan yang memiliki makna benda. Contoh, undang-undang diberi imbuhan per-an akan menjadi perundang-undangan yang menunjukkan adalah aturan. Selanjutnya, bentuk. Bentuk adalah kata benda. Dapat dijadikan nominalisasi dengan penambahan imbuhan pem dan an. Jadi pembentukan, dan masih banyak contoh lainnya. Selanjutnya, kata sifat. Kata sifat contohnya adalah baru, lama, bersih. Kata sifat bisa juga dijadikan nominalisasi dengan memberikan tambahan awalan dan akhiran. Contoh kata bersih adalah kata sifat. Jika diberi imbuhan ke dan an, menjadi kebersihan, menunjukkan kata benda, berarti hal yang berhubungan dengan kebersihan. Selanjutnya, hijau. Hijau itu kata sifat. Akan menjadi nominalisasi atau pembedaan dengan diberikan imbuhan peng-an menjadi penghijauan yang menunjukkan adalah proses penghijauan. Selanjutnya, kata kerja. Yang disebut kata kerja adalah kata yang menunjukkan proses, aksi, dan tindakan. Kata seperti ini bisa dijadikan kata nominalisasi dengan memberikan tambahan awalan akhiran pem-an. Contoh, bangun. Bangun adalah kata kerja. Jika diberi awalan pem dan akhiran an, akan menjadi pembangunan yang menunjukkan makna proses membangun. Dan ini merupakan kata benda. Selanjutnya, kata bully yang sekarang lagi tren. Jika diberi imbuhan pe dan akhiran an menjadi pembulian. Ini juga memiliki kata benda. Jadi yang disebut nominalisasi adalah penambahan sebuah kata sehingga menjadi kata benda. Kalimat pasif. Kalimat pasif ditandai dengan adanya imbuhan di dan ter. Pembendaan biasanya dilakukan juga pada kalimat pasif sebagai contoh di bawah ini. Rani menuangkan ide dalam sebuah cerpen. Berarti Rani melakukan mencurahkan ide yang dia dapat dalam bentuk cerpen. Ini bentuk aktif dengan ciri diberi imbuhan me. Kalimat pasif akan terbalik. Yang tadi jadi objek akan menjadi subjek. Contoh, ide dalam kalimat aktif menjadi objek, tapi dalam kalimat pasif dia menjadi subjek. Ide dituangkan Rani dalam sebuah cerpen. Ide posisinya menjadi subjek, dituangkan predikat, Rani sebagai objek dalam sebuah cerpen keterangan. Kenapa ini disebut kalimat pasif? Karena ada imbuhan di. Pembendaan juga biasanya digunakan dalam kalimat pasif. Selanjutnya, pasangan kata yang dikenal dengan sinonim dan antonim. Apa sih antonim itu? Apa sinonim itu? Sinonim adalah persamaan kata. Jadi kata yang berbeda tapi maknanya sama. Sedangkan antonim adalah lawan kata. Jadi kata yang memiliki makna berlawanan. Saya beri contoh langsung. Contoh, kata remaja sinonimnya adalah belia.
Antonim dari kata remaja adalah tua anak-anak. Contoh yang kedua, kata dahulu. Sinonimnya adalah lampau, antonimnya sekarang. Yang ketiga, kata setuju. Sinonimnya pro, lawan katanya atau antonimnya adalah kontra. Jadi yang disebut sinonim itu adalah kata yang memiliki makna sama atau hampir sama, sedangkan antonim jelas berlawanan. Sudah paham anak-anak? Selanjutnya kita lanjutkan, yakni kata ganti. Apa sih yang disebut kata ganti? Kata yang digunakan untuk mengganti nama orang dengan menggunakan kata yang lain. Oke, selanjutnya kata ganti ada 3 macam. Ada kata ganti orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Yang disebut orang pertama adalah menggambarkan diri kita sendiri. Seperti contoh kata ganti saya, aku. Saya dan aku itu kan menggambarkan diri kita sendiri. Itu disebut orang pertama. Contoh dalam kalimat, saya mengamati rembulan di malam hari. Berarti siapa yang mengamati rembulan? Kita sendiri. Itu kata ganti orang pertama. Selanjutnya kata ganti orang kedua. Orang kedua berarti orang yang kita ajak bicara. Biasanya digantikan dengan kata kamu, engkau, anda, dan kalian. Kamu dan engkau bentuk tunggal, anda dan kalian bentuk jamak. Contohnya, kamu sangat mempesona di mata masyarakat. Berarti kamu di sini adalah orang yang kita bicarakan. Selanjutnya kata ganti orang ketiga. Mereka, dia, kita. Kalian salah, oke? Contohnya, mereka berkumpul di ruang guru. Berarti banyak orang. Ini disebut orang ketiga itu orangnya lebih dari satu. Mereka banyak. Kalian ingat, kalian bukan orang kedua, orang ketiga, paham? Selanjutnya kata teknis. Istilah seperti ini sudah sering kita dengar di kelas 8. Tiap materi kelas 8, teks persuasif dan lainnya pasti ada kata teknis. Yang disebut kata teknis adalah kata-kata atau istilah yang digunakan pada bidang ilmu tertentu. Contoh, dalam ilmu IPA ada istilah komunitas, ada istilah siklus, ada istilah leukosit dan trombosit. Dalam bahasa juga ada banyak istilah atau kata teknis. Contoh kohesi, koherensi, paragraf, pasif dan aktif. Untuk mata pelajaran IPS pun ada istilah teknisnya. Garis bujur, garis lintang, astronomi, valuta dan seterusnya. Di matematika juga ada istilah gradien, diameter, sudut, ekuivalen dan lain sebagainya. Terakhir contoh dari saya, agama juga ada kata teknis seperti kata hadis, aurat, halal dan haram. Jadi yang disebut kata teknis itu dia hanya ada pada bidang tertentu, pada bidang ilmu tertentu. Kata yang lain tidak ada. Itu disebut kata teknis. Bagaimana, bisa difahami? Kalau paham kita lanjutkan. Selanjutnya kata tugas atau kata hubung. Ini pun sudah sering kita bahas di kelas 8. Biasanya Bu Dulu kalau ngasih latihan analisa pasti ada kata tugas atau kata hubung. Kata tugas atau kata hubung adalah kata yang menggabungkan beberapa kalimat yang memiliki ide yang sama. Kata hubung ada bermacam-macam. Yang pertama ada konjungsi sebab akibat atau kausalitas. Seperti kata hubung karena sebab. Contoh kalimatnya, ketika hujan, Ria berteduh di bawah pohon. Berarti kenapa Ria berteduh? Karena hujan. Selanjutnya kata hubung penambahan yang digunakan untuk menggabungkan dua kata atau lebih. Biasanya kata ganti yang digunakan adalah atau
dan masih banyak lagi. Contoh kalimatnya, Karina menulis puisi dan Ahmad bermain di halaman. Jadi ini ada dua kalimat, ada dua orang. Yang pertama adalah Karina, yang kedua adalah Ahmad. Selanjutnya konjungsi perlawanan. Contoh konjungsi yang digunakan biasanya adalah meskipun atau walaupun. Yang dinamakan perlawanan berarti ada pertentangan antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Contoh, Nadine tetap belajar dengan rajin walaupun badannya panas. Jadi perlawanan di sini ada walaupun kondisinya sakit, dia tetap belajar. Anak-anak, masih banyak lagi kata tugas atau kata hubung. Jika kalian ingin memahaminya, silakan browsing sendiri. Ini hanya sekedar contoh yang diberikan Bu Nurul. Oke, kita tadi udah membahas unsur-unsur kebahasaan, mulai dari nominalisasi, kalimat aktif, kata ganti, kata tugas, nominalisasi, kata teknis dan sebagainya. Untuk itu, Bu Nurul akan melakukan remedial analisa kebahasaan teks pidato imbas dari pembelajaran kemarin. Tapi hari ini analisanya Bu Nurul beri teks. Jadi Bu Nurul sajikan teks pidatonya. Ini pembuka. Selanjutnya adalah ini bagian isi. Kemudian sampai penutup. Dari teks ini nanti saya minta tolong bisa ulang sebagaimana kuis di Edmodo pada minggu yang lalu, yakni meliputi carilah dua kata ganti dari teks pidato beserta kalimatnya ditulis utuh, kemudian tulislah dua kalimat pasif dari teks. Jadi kalian cari kata ganti di dalam teks pidato tadi, kalimat pasif dari teks pidato tadi, kemudian cari kalimat yang mengandung sinonim dan antonim dari teks pidato tadi, sebagaimana juga unsur nominalisasi, dan terakhir kata tugas. Ini kalian kumpulkan pada akhir September, dikerjakan di folio bergaris. Tolong dikerjakan sungguh-sungguh sehingga hasilnya nanti maksimal dan tidak ada pengulangan lagi. Anak-anak, semua ini kita lakukan karena kondisi yang tidak memungkinkan. Kalian harus lebih mandiri, belajar sendiri, membaca, dan gunakan HP kalian untuk browsing ilmu yang tidak kalian pahami. Bukan browsing jawaban yang diberikan guru kalian, tapi berusaha untuk mencari penyelesaian dari tugas yang Bapak dan Ibu guru. Anak-anak, sampai di sini. Mohon tugas yang dikerjakan dengan baik, dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah saya tentukan, dan tolong dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.